Halo, jumpa lagi bersama saya. Jumpa lagi juga bagi Anda yang ada di podcast, dan saya hari ini bikin podcast dan YouTube ya. Nah, saya hari ini akan sharing mengenai satu kasus atau study case ya, yang saat ini saya rasa banyak sekali yang dihadapi oleh para pemilik bisnis dan para pengusaha. Karena saya juga menemukan ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Maka ini saya bahas di dalam podcast saya dan juga YouTube saya. Nah, khususnya yang di YouTube, bagi Anda yang pertama kali baru nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, lalu jangan lupa komen di bawah, dan subscribe, lalu share ke teman-teman Anda. Karena sharing is caring, ya. Kalau Anda bisa sharingkan ini dan ternyata bisa memberikan manfaat buat teman-teman Anda, artinya Anda juga bisa berdampak buat mereka. Oke, hari ini saya akan membahas satu topik. Judulnya adalah bagaimana cara kita menagih kepada calon customer kita atau customer kita bahkan yang bayarnya mundur-mundur ya, bagaimana cara kita menagih dengan lebih praktis dan juga lebih step by stepnya sudah diatur dengan lebih sistemnya, dengan planningnya dengan baik, sehingga kita bisa menagih ya piutang-piutang kita yang tertunda pembayarannya, atau mungkin ada beberapa customer yang bayarnya terlalu lama dan Anda akhirnya tidak mendapatkan cash flow lebih cepat lagi. Nah, karena begini, buat seorang pemilik bisnis ya, Anda yang pemilik bisnis, cash flow itu sangat-sangat penting sekali. Jangan sampai Anda profit sih bagus, ada profitnya, di laporan keuangan ada, tetapi Anda tidak bisa menarik cash flow dari piutang-piutang yang ada dari customer-customer Anda. Bisa jadi begitu kan? Ada beberapa bisnis yang ya udah deh coach, nggak apa-apa deh karena ini customer lama, karena udah kenal gitu kan, karena mereka juga selama ini bagus kok pembayarannya, tapi karena memang kena pandemi, kena COVID dan sebagainya, jadi ya mundur lah. Nah, boleh saja sih, mungkin itu bagian dari fleksibilitas Anda sebagai pemilik bisnis, Anda bisa bernego seperti itu. Tetapi saya hanya ingin ingatkan Anda, kalau Anda terlalu lama mempunyai piutang yang sudah tidak dibayar bertahun-tahun bahkan gitu ya, karena ada salah satu klien saya, bukan salah satu, ada beberapa klien saya yang juga mengalami kasus seperti ini. Ya, jadi gimana solusinya? Ya harus dibayar gitu kan. Karena namanya piutang itu kan berarti hak Anda terima pembayarannya ya, atau ada solusi lain. Tapi intinya adalah kalau customer sudah beli dari produk Anda dan sudah ada satu kesepakatan bahwa akan bayar di tanggal jatuh tempo ini, akan bayar di jatuh tempo itu, harusnya ya dibayar gitu kan. Nah, jadi itu. Oke, mindsetnya gimana? Banyak dari pemilik bisnis yang pada saat menagih customer, dia merasanya takut customernya lebih galak, customernya marah, customernya akhirnya nggak beli lagi. Daripada customer nggak beli lagi, ya udahlah saya pertahankan hubungan baik. Nah, ini bukan hubungan baik ya, ini hubungannya nggak baik. Ya mungkin hubungannya baik secara pertemanan, tetapi secara bisnis nggak sehat ya. Ya mungkin Anda merasa, ya tapi kan coach mereka juga kena pandemi, ya mereka juga kan kena ya masalah bisnisnya sepi dan sebagainya. Iya betul, ya semua juga mengalami itu, kita semua mengalami itu. Anda juga kena, saya juga kena, kita semua mengalami ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa keluar dari situ kan, bagaimana kita cari jalan solusi, jalan keluarnya. Bukan kita tunda, bukan kita hindari, bukan kita malah lari kan gitu ya. Jadi pastinya harusnya ada jalan keluar yang lebih baik ya. Oke, kita mungkin bisa mengerti kondisinya. Nah, mau mengertinya berapa lama? Toleransinya berapa lama? Harus ada satu ketegasan. Karena menurut saya, kalau kita pemilik bisnis pengusaha, kita tidak bisa tegas, tidak bisa memutuskan dengan tegas, kita akan susah untuk berkembang bisnisnya. Karena keputusan kita nggak tegas gitu, bisa berubah-berubah atau bisa tergantung mood atau tergantung ya mungkin kasihan dan sebagainya. Ya betul, kita punya hati, tapi kita juga punya bisnis. Ini penting. Kita punya hati dan kita juga punya bisnis. Kalau Anda punya hati terus, ya bisnis Anda nggak akan profit. Bahkan yayasan aja yang betul-betul nggak mementingkan profit, itu aja bisa profitable. Kalau hanya mementingkan hati, Anda tidak akan sukses bisnisnya. Kalau Anda terlalu bisnis, wah hitung-hitungan benar-benar tajam, semuanya dihitung, semuanya betul-betul sampai koma-koma dihitung, ya juga susah. Jadi harus balance antara hati dan bisnis. Ya kalau Anda terlalu pakai hati, susah. Ya akhirnya customer ataupun siapapun dalam tanda kutip bisa memanfaatkan Anda, ataupun Anda tidak tegas akhirnya, terlalu hati, ya terlalu pakai perasaan, gitu ya. Dan kalau terlalu bisnis, terlalu hitung-hitungan, itu juga susah, nggak ada flexibility. Jadi yang bagus apa? Yang bagus adalah balance. Nah, jadi tips ini bukan hanya tentang bagaimana cara menagih, tapi ini tentang leadership Anda sebagai pemilik bisnis.
Ya, you have to have a leadership skill, ya, soft skill yang betul-betul Anda bisa balance antara hati dan bisnis. Di mana situasi-situasi saya harus pakai hati, saya pakai hati. Di mana situasi saya harus pakai ketegasan, ya ketegasan. Pakai bisnis, pakai sistem, ya pakai sistem. Nah, jangan-jangan Anda bisnisnya tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Bisa jadi karena mungkin Anda tidak balance. Ya, oke. Tapi dalam kasus ini saya akan fokusnya kepada bagaimana cara Anda untuk menagih dengan lebih profesional. Karena your business needs cash flow. Bisnis bisa survive, bisnis bisa sukses, bisnis bisa semakin besar kalau cash flow-nya semakin lancar. Kalau cash flow-nya terhambat, entah dari stok yang mati, entah dari piutang yang tidak terbayar, atau apapun lagi, ya susah bisnisnya bisa berkembang seperti apa. Oke, ditambah dengan kondisi faktor eksternal yang seperti ini, ya tambah terpuruk. So, gimana actionnya? Actionnya, pertama Anda harus rubah dari leadership-nya Anda. Apakah saya terlalu pakai hati semuanya, coach? Perasaan, kasihan, atau saya perasaannya lembut, ya boleh sih, saya bukannya menyalahkan Anda, tapi kalau kita bisnis, ada hati, ada bisnis, oke? Nah, jadi fokus kepada bagaimana cara menagih. Cara pertama, mindset dulu. Mindsetnya begini, kalau customer sudah punya piutang dengan Anda, dan Anda ada di data Anda, ya di data Anda, lihat data AR begitu kan, account receivable Anda, ternyata ada customer yang belum bayar, ya sampai dengan setahun yang lalu, sekarang udah bulan April nih, 2021. Anda punya data piutang yang 2020 atau bahkan 2019, 2018, itu belum dibayar sama customer. Berarti artinya, kita bukannya menuduh atau judge customer-nya, berarti memang mereka nggak mau bayar. Iya kan? Kalau mereka niat bayar ya udah dibayar, mungkin entah by cicil atau entah mulai mungkin ada pertanyaan, ada ngobrol dengan Anda. Ini saya sorry nih, mungkin tagihannya banyak sekali, tapi saya niat bayar gitu kan. Kalau customer yang niat bayar ya dia walaupun mungkin kena pandemi, dia ada satu niat baik untuk bayar gitu kan. Karena udah terlalu lama nih hutang dengan Anda. Nah, kalau customer sudah lama tidak bayar kepada Anda, piutangnya udah 2 tahun lebih, berarti memang mereka tidak niat bayar. Ya, kita bukannya judge ke dia, tapi kemungkinan besar tidak niat bayar. Nah, terus gimana? Ya, Anda gimana? Jadi artinya Anda di sini harus punya satu confident, berarti saya punya hak untuk dapetin itu. Ini memang customer-nya nakal nih, dia memang nggak mau bayar gitu kan? Ya dengan alasan macam-macam, pandemi dan sebagainya. Bukannya kita nggak mengerti, ya kita berusaha ingin mengerti. Tetapi udah 2 tahun, udah 3 tahun mungkin, Anda nggak tagih-tagih, gitu ya? Ya Anda bilang, ya ini bad debt, ya betul. Tapi apakah Anda udah usaha seperti itu? Berarti Anda betul-betul fokus kepada hati, perasaan. Nggak bisa bisnis kayak begitu. Mana bisa sukses? Ya jadi pertama, mindsetnya adalah gini. Customer yang sudah lama tidak bayar, mungkin lebih dari 2 tahun, ya mungkin mereka memang nggak niat bayar. Berarti gimana? Berarti Anda pertama list customer-customer yang piutangnya sudah di atas setahun. Itu Anda list semua. Bisa Anda kontak nggak? Nah, bisa Anda kontak nggak? Kontak langsung ke ownernya, jangan ke bagian keuangannya. Bagian keuangan dia akan tanya lagi ke ownernya. Jadi langsung ke decision makernya. Kalau langsung ke ownernya lebih bagus mungkin. Langsung tanya, ya. Nah, Anda list semuanya. Jadi step pertama Anda list semua piutang-piutang Anda yang lebih dari 1 tahun. Ya, setahun mungkin masih toleransi karena pandemi dan sebagainya mungkin. Tapi ada beberapa bisnis tertentu beberapa udah mulai pulih, udah beberapa sudah recovery. Berarti Anda harus tergantung bisnis Anda. Kalau Anda merasa oh sudah mulai recovery, sudah mulai pulih, ya udah, berarti setahun adalah waktunya. Sudah harus Anda tegas dan harus Anda mulai tagih. Nah, sudah list, tadi step pertama list, ya customer-customer yang piutangnya lebih dari setahun. Setelah itu Anda tetapkan siapa orang yang tepat untuk ketemu dengan orang tersebut atau dengan customer itu. Siapa orang yang paling tepat? Bisa jadi Anda, bisa jadi istri Anda, bisa jadi bagian keuangan Anda, yang orangnya karakternya gimana? Orangnya karakternya tegas. Tegas tuh artinya bukannya galak ya, bukan marah-marah. Enggak, kita nggak marah-marah, tapi kita tegas. Ya, kita bisa tentukan, oke, Pak Budi contohnya ya, misalnya customernya namanya Pak Budi. Pak Budi, Pak, apa kabar? Sudah lama, mungkin kita tidak kontak dan sebagainya, mungkin kalau begitu ya. Lalu, Pak, kebetulan saya melihat data keuangan saya, ini ada piutang-piutang yang belum terbayarkan. Ya, mungkin saya akan datang ke sana untuk kita sama-sama cari solusi yang terbaik. Jadi begitu. Jadi Anda pilih orang yang tepat. Orang yang tepat bisa jadi Anda, bisa jadi karena di perusahaan Anda nggak ada lagi orang yang paling tepat. Maksudnya tepat gimana, Coach? Maksudnya tepat adalah orang yang paling bisa ngobrol dengan customer-nya dan bisa membuka pikiran mereka
Dan akhirnya mereka mengerti dan sama-sama cari solusi yang terbaik. Pertanyaannya adalah, apakah di bisnis Anda ada nggak orang itu? Kalau nggak ada, ya paling bagus kan Anda. Karena Anda ownernya. Gitu kan? Jadi kalau Anda misalnya, saya punya orang keuangan coach, ya orang keuangan Anda kompeten nggak? Jangan sampai orang keuangan Anda diutus ke sana, tapi ujungnya sama juga nggak dapat pembayaran. Berarti kan orangnya kurang kompeten. Kalau kurang kompeten, ya berarti siapa yang harus lebih kompeten? Ya berarti harus Anda, kemungkinan besar. Apalagi kalau Anda masih pegang keuangan. Itu satu. Ya, jadi list kedua adalah tentukan orang yang tepat. Ketiga, pikirkan solusi yang terbaik sebelum ketemu dengan mereka. Solusi yang terbaik maksudnya gimana? Ya pikirkan solusi yang win-win buat mereka. Ya, win-win tuh gimana? Ya udah, mungkin ada satu diskon, program diskon kalau bayar cash, misalnya ada cash discount. Oke Pak, karena Bapak sudah setahun gini, saya ngerti kondisinya pandemi dan sebagainya. Ya sudah deh, saya kasih cash discount ya supaya Bapak bisa lunasin semua. Kalau Bapak bisa lunasin semua, saya ada cash discount senilai sekian. Ya, untuk supaya dapat cash flow. Satu sisi mungkin Anda rugi. Iya sih coach, rugi sih coach, gimana kalau kasih diskon? Tapi lebih rugi mana daripada pembayaran tidak dibayarkan? Lebih rugi mana cash flow-nya tidak dapat Anda dapatkan? Sudah bertahun-tahun loh, kalau dihitung tuh mahal banget. Rugi banget kan, betul nggak? Masih mending kasih diskon, tapi Anda dapat cash. Ya, dan nanti bisa kumpulkan lagi semakin penjualan Anda meningkat. Kan begitu. Atau solusi kedua, ya udah program cicilan. Ya udah, cicilannya gimana? Anda pikirkan dulu sebelum Anda ketemu dengan calon customer ataupun dengan customer, bukan calon customer, dengan customer itu. Ya pikirkan program cicilannya gimana. Jadi pada saat Anda bahas dengan customer tersebut, Anda sudah ketemu ada beberapa solusi. Apalagi solusi ketiga, tukar barang atau nggak bisa bayar ya barangnya diretur. Udah, itu aja mungkin. Ada opsi lain nggak? Nah, coba opsi lain pikirkan dengan mereka. Jadi minimal Anda sudah punya 3 solusi ya pada saat Anda ketemu dengan customer yang belum bayar. Nah, gitu kan? Jadi Anda sudah punya itu. Jadi step ketiga adalah Anda pikirkan solusinya dan jangan cuma satu solusinya. Kalau bisa pikirkan 3. Tadi saya kasih contoh 3. Nah, pertanyaannya, coach, kalau seandainya kata saya ke sana, lalu customer-nya nggak bisa dihubungi gimana? Nah, itu dia kan, suka begitu. Tiba-tiba suka, sekarang tuh banyak ada istilah baru. Ghosting, bukan baru lah, tapi lagi hype gitu, ghosting. Apa tuh ghosting? Ilmu menghilang gitu ya. Tiba-tiba di WA nggak dibales, tiba-tiba di telepon nggak diangkat. Ya, pokoknya ilmu menghilang deh gitu kan ya. Kalau ada yang nagih tuh hilang tiba-tiba, tidak ada kabar dan sebagainya. Jadi ilmu ghosting. Gitu kan. Nah, sebagai seorang pemilik bisnis, kalau Anda sebagai customernya yang dengerin atau nonton video saya, Anda kalau sebagai customer kan maunya juga profesional. Anda juga mau di-treat profesional. Anda juga inginnya dibayar. Kalau Anda sebagai pemilik bisnis dan Anda juga punya customer, Anda juga ingin customer Anda bayar Anda kan. Nah, kalau Anda jadi customer, Anda juga harusnya profesional bisa bayar ke kalau Anda beli kepada orang lain gitu kan. Sehingga kita profesionalisme. Kan gitu. Ya, jadi sama-sama gitu loh. Kalau kita sebagai customer ya kita juga pengen lebih profesional, kita bayar lah. Kalaupun kita sebagai pemilik bisnis, kita juga pengen customer kita bayar, kan gitu. Ya, jadi ilmu ghosting itu jangan dipakai lah. Ya, jangan pakai ilmu ghosting. Kita hadapi. Ya, kita berani hadapi. Sebagai pemilik bisnis itu kita harus menghadapi tantangan-tantangannya. Kalau kita tidak berani menghadapi tantangan, mental kita udah down dulu, belum apa-apa udah lari, ya gimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar? Ya, dia hadapi aja. Ya cuman memang kita cari solusinya. Kita terbuka. Kita punya masalah begini, kita akui saja. Kita punya masalah cash flow dan sebagainya. Toh mereka juga mungkin ngerti. Ya udah, solusi yang terbaik seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau mereka menghilang atau ilmu ghostingnya ada gitu kan. Ya udah, gimana dong kalau Anda ketemu dengan customer seperti itu tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Ya, solusinya salah satunya adalah Anda harus pikirin beberapa solusi yang lain. Tapi salah satu solusinya adalah Anda bisa kirim surat secara profesional ke alamat mereka. Lalu tulisan, surat mungkin surat peringatan atau mungkin surat reminder begitu kan, bisa begitu ya. Sebelum diperingati ya di-remind dulu lah, diingatkan dulu. Surat reminder gitu kan, bahwa Bapak ya atas nama ini punya piutang sekian kepada perusahaan kami. Mohon bisa ada penyelesaiannya seperti apa ya. Jika tidak ada kabar dalam jangka waktu sekian, maka secara otomatis Anda menyetujui surat ini dan kami akan solusinya gimana? Ada konsekuensi apa? Mungkin returnya atau barangnya akan diambil dan sebagainya. Ada seperti itu. Loh coach, itu gimana nanti gimana? Ya itu kan sah-sah aja. Kenapa? Karena kan Anda bertransaksi. Anda customer kan itu ada satu transaksi, ada satu pertukaran nilai jual dan sebagainya kan. Pertukaran perdagangan kan. Jadi kalau mereka tidak bayar, ya berarti mereka salah gitu kan. Dan Anda sudah berusaha hubungi dan mereka hilang.
Nah, berarti Anda boleh kasih surat kepada mereka. Ya, dan kalau mereka tidak merespon, ya artinya mereka setuju. Di surat itu tulis seperti itu. Wah, ini gimana? Ya jelas harus dipertegas kayak begitu. Ya. Nah, Anda juga bisa lakukan itu. Tapi itu adalah salah satu solusinya. Ya, bisa jadi Anda punya solusi lain yang mungkin lebih musyawarah untuk mufakat dan win-win. Bisa seperti itu. Tapi saya hanya ingin kasih tahu kepada Anda lah begini. Balik lagi, kalau Anda sebagai customer, ya, apakah Anda ingin juga lebih profesional? Ya, Anda juga ingin bahwa Anda bisa membayar dengan baik. Karena kita percaya bahwa yang namanya niat baik itu, sesuatu yang baik itu, pastinya akan ada jalan keluar yang lebih baik. Karena kita punya niat baik. Tuhan akan kasih berkat. Tapi kalau kita niatnya nggak baik, ya niatnya nggak mau bayar, nah itu udah salah. Ya, udah salah. Karena kita tidak bisa lari dari masalah. Kita harus bisa menghadapi itu. Ya, walaupun mungkin ada banyak tantangan dan sebagainya. Ya, tapi itulah konsekuensinya. Ya, harus profesional. Dan kalau kita sebagai pemilik bisnis, kita juga ingin kan punya customer yang bayar secara baik. Ya, kalau Anda sebagai customer, Anda harus profesional. Tapi kalau Anda sebagai customer dan juga Anda sebagai pemilik bisnis, kan Anda juga mau supaya customer-customer Anda membayar dengan lebih baik. Maka, jadilah orang yang lebih profesional. Jadilah orang yang lebih bertanggung jawab atas apapun yang kita lakukan. Kita tidak bisa lari dari masalah. Ya, harus kita hadapi, harus berani menghadapi. Ya, jadi ini bukan hanya tentang pembayaran, tapi ini tentang mindset. Nah, semoga tips ini bisa membuka pikiran Anda supaya Anda bisa lebih semakin profesional, bisa semakin lebih kuat mentalnya. Karena you are a strong leader, you are a strong quality person gitu kan. Anda adalah orang-orang yang hebat sebetulnya. Anda adalah orang yang kuat. Semakin Anda kuat, semakin Anda hebat. Lihat bisnis Anda, lihat customer Anda. Semuanya akan semakin baik. Percaya. Tapi semakin Anda menghindari masalah, semakin Anda tidak profesional, customer Anda akan meninggalkan Anda, bisnis Anda akan semakin terpuruk. Jadi, punya niat baik, punya itikat baik, hadapi semua tantangan, terbukalah, jujurlah, ya, pasti akan ada jalan keluar yang terbaik. Semoga bisa lebih baik lagi. Saya doakan, dan saya sebagai business coach, saya senang sekali kalau mental pemilik bisnisnya, semua pemilik bisnis, bukan hanya pemilik bisnis yang dengerin nonton saya di YouTube dan dengerin di podcast saya, tapi semua pemilik bisnis punya mental yang kuat, punya kualitas pemikiran yang positif, bukan hanya menyalahkan, bukan hanya fokus kepada masalah-masalah, bukan hanya komplain, tapi kita belajar introspeksi diri, belajar untuk bersyukur, dan belajar untuk memulai sesuatu yang baru dari diri sendiri. Karena leadership adalah tentang bagaimana kita membantu orang lain dengan lebih baik, ya, tetapi harus dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa membantu orang lain dengan lebih baik kalau diri kita tidak lebih baik? Termasuk saya juga sama-sama harus belajar. Tapi itu tentang leadership. Oke, so saya Coach Hendra Hilman. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Salam pengusaha.